Peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah bangunan pondok pesantren mengalami reruntuhan pada Senin sore dan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka di lokasi kejadian. Reruntuhan bangunan terjadi di Pondok Pesantren Al-Qazim yang berlokasi di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 29 September 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini melibatkan para santri serta menarik perhatian sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Bupati Sidoarjo Subandi Kiai Haji Abdul Salam Mujid, dan Abdul Fakir Hajar. Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 103 santri mengalami luka-luka, sedangkan 67 santri dinyatakan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Dugaan awal menyebutkan bahwa penyebab insiden ini adalah karena bangunan asrama masih dalam tahap renovasi, sehingga struktur dan penopang cor bangunan belum stabil. Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan bantuan alat gerak detektor kehidupan, sensor, serta membangun lorong-lorong sempit di bawah reruntuhan. Sementara itu, proses identifikasi korban dilakukan melalui prosedur forensik, termasuk uji DNA dan pemeriksaan sejak identitas lainnya. Demikian laporan mengenai peristiwa reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Qazim, Buduran, Sidoarjo. Tim gabungan masih terus melakukan pencarian dan penanganan terhadap korban. Dari Sidoarjo, saya Vanessa Aurelia Zahra melaporkan untuk berita hari ini. Pemirsa, sebuah fenomena langka terlihat di langit Cirebon, Jawa Barat. Warga setempat dikejutkan oleh kemunculan bola api terang yang melintas cepat di langit dan disertai suara dentuman keras pada Minggu malam. Fenomena meteor atau bola api terlihat di langit Cirebon, Jawa Barat, serta wilayah sekitarnya pada Minggu 5 Oktober 2025, sekitar pukul 18.35 hingga 18.39 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini disaksikan oleh warga Cirebon dan masyarakat di sekitarnya, serta mendapat perhatian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Kepolisian, dan peneliti astronomi dari BRIN Pusat Riset Antariksa, Thomas Jamaludin. Berdasarkan penjelasan para ahli, fenomena tersebut terjadi ketika benda langit berupa meteor memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi sehingga mengalami gesekan dengan udara. Gesekan tersebut menyebabkan meteor terbakar atau mengalami ablasi, menghasilkan cahaya terang di langit dan menimbulkan gelombang kejut. Dentuman keras yang terdengar di darat bukan disebabkan oleh meteor yang jatuh, melainkan akibat gelombang kejut yang terjadi ketika meteor melintas lapisan atmosfer yang lebih padat. Proses masuknya meteor ke atmosfer inilah yang memicu munculnya bola api suara sonik yang menggetarkan wilayah sekitarnya. Fenomena ini menjadi pengingat akan dinamika benda langit yang terus terjadi di luar angkasa. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak panik, karena peristiwa seperti ini merupakan kejadian alam yang jarang namun tidak berbahaya. Dari Cirebon, saya Zahra Suliani melaporkan untuk berita hari ini. Pemirsa, peristiwa mengejutkan terjadi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Aksi kekerasan antar siswa di salah satu sekolah menengah pertama menggemparkan warga dan pihak sekolah pada Kamis pagi. Tindak kekerasan antar siswa terjadi di SMP Negeri 1 Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Kamis 21 Agustus 2025 di pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. Insiden ini melibatkan seorang siswa kelas 7 yang diduga menusuk teman kelasnya menggunakan sebuah cutter hingga mengenai bagian perut korban. Setelah kejadian, korban segera dilarikan ke RSUD DR Kusnadi Bondowoso untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Berdasarkan informasi sementara dari Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Keluarga Berencana Dinsos P3 AKB Bondowoso, pelaku diduga merupakan korban perundungan.
Hal ini terungkap setelah dilakukan asesmen dan diskusi dengan kepala sekolah serta keluarga siswa kepala Dinsos P3 AKB Anisatul Hamidah menyatakan bahwa pelaku yang merupakan anak yatim tinggal bersama ibu dan adiknya. Pihak kepolisian telah mengamankan pelaku dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pendampingan dari instansi perlindungan anak. Selain itu, Dinas Sosial bersama pihak terkait terus melakukan asesmen serta penggalian informasi dari pihak sekolah, saksi, dan keluarga korban untuk menindaklanjuti kasus ini. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap kasus perundungan di lingkungan sekolah. Pihak berwenang diharapkan dapat menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh dengan mencegah terulangnya kejadian serupa. Dari Bondowoso, saya Zahra Suliani dan rekan saya Vanessa Aurelia Azahra melaporkan untuk berita hari ini. Saya Finza Putri Sabrina. Saya Vanessa Aurelia Zahra. Saya Windani Yulianda. Saya Zahra Suliani. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.